Pernah nggak sih kamu merasa capek banget, padahal nggak habis kerja berat? Kamu merasa cemas tentang masa depan, takut rezeki terhambat, atau merasa semua beban hidup harus kamu yang tanggung sendiri? Hati-hati, mungkin yang lelah bukan badanmu, tapi jiwamu yang sedang mencoba mengambil alih tugas Tuhan. Di video kali ini, kita akan belajar cara istirahat yang paling tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita ilmu. Apa kabar hati kalian hari ini? Saya berharap dimanapun kalian berada, kalian sedang dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyelami samudra hikmah hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk sejenak menarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Mari kita bangun kebaikan di sini. Klik tombol like, tuliskan komentar berisi doa terbaikmu. Siapa tahu malaikat mengaminkannya. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama di channel ini. Sahabat cerita ilmu, pernahkah kalian terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan merasa beban dunia seolah runtuh di atas pundak kalian? Kita sering merasa lelah bukan karena aktivitas fisik yang padat, tapi karena pikiran kita yang tidak pernah berhenti bekerja melampaui wewenangnya. Ada sebuah nasihat yang membuat kita tertampar lembut bagi jiwa kita yang gelisah. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Kalimat ini sederhana, tapi mematikan bagi ego kita. Mengapa? Karena kita sering merasa bahwa kitalah sutradara atas hidup kita sendiri. Kita merasa jika kita tidak cemas, maka urusan tidak akan selesai. Kita merasa jika kita tidak panik, maka rezeki tidak akan datang. Padahal, rezeki itu bukan diciptakan oleh keringat kita, melainkan dijemput dengan ikhtiar kita. Rezeki sudah selesai dibagikan, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Bayangkan seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar. Apakah dia membawa kalkulator? Apakah dia membawa peta cadangan makanan? Tidak. Dia hanya mengepakkan sayap, itu ikhtiarnya. Dan Allah yang mengarahkan paruhnya ke dahan yang berisi buah. Dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 22, Allah berfirman, "Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu." Perhatikan kata "di langit." Itu artinya kendalinya bukan di tanganmu, tapi di tangan Sang Pemilik langit. Banyak gelisah kita lahir karena kita ingin memikul tugas Tuhan. Kita ingin memastikan hasil, padahal hasil adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita hanyalah memperbaiki kualitas ikhtiar dan memperdalam lubang tawakal. Jika hari ini pintumu masih tertutup, jika hari ini dompetmu masih terasa tipis, atau jika rencanamu gagal total, jangan pernah berpikir Allah lupa. Allah tidak pernah tidur, dan Allah tidak pernah keliru. Bisa jadi, Dia sedang mengistirahatkan ambisimu, agar hatimu punya ruang untuk mengenalnya lebih dekat. Dia sedang mendidik hatimu agar tidak bergantung pada angka di saldo bank, melainkan pada janji Sang Maha Kaya. Tenanglah, rezekimu tidak akan pernah tertukar. Jika itu milikmu, ia akan menemukan jalan pulang meski kau tidak mencarinya. Jika bukan milikmu, ia akan lepas meski kau menggenggamnya hingga berdarah. Mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita berkata pada Allah, "Ya Allah, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan sedekah lebih banyak." Atau, "Nanti kalau anak-anak sudah besar dan urusan kantor selesai, saya akan mulai rajin ke masjid, lebih rajin beribadah, lebih rajin bersodakoh." Ada sebuah nasihat yang begitu tajam. Penundaanmu terhadap amal karena menunggu waktu luang adalah sebuah kebodohan. Mengapa nasihat menyebutnya kebodohan? Karena waktu luang adalah sebuah fatamorgana. Dunia ini dirancang untuk terus sibuk. Jika kamu menunggu waktu luang untuk beribadah, maka selamanya kamu tidak akan pernah beribadah. Karena setelah satu urusan selesai, urusan lain akan mengantre. Kita sering terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Kita merasa harus menjadi orang suci dulu, baru mau bertobat. Atau harus jadi orang kaya dulu, baru mau berbagi. Padahal, Allah tidak menunggu kamu menjadi sempurna untuk datang kepadanya. Allah justru ingin menemanimu dalam proses menuju lebih baik. Kematian
kematian tidak mengetuk pintu berdasarkan tingkat kesiapan kita. Ia datang tanpa undangan, tanpa peduli apakah kamu sedang di puncak karir atau sedang merangkak di bawah. Menunda amal berarti kita sedang berjudi dengan waktu yang bukan milik kita. Ingatlah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang istiqomah, meskipun sedikit. Allah tidak melihat seberapa besar ledakan amalmu di awal, tapi seberapa konsisten langkah kecilmu setiap hari. Satu ayat yang dibaca setiap subuh lebih Allah cintai daripada menghatamkan Al-Quran setahun sekali lalu lupa. Satu koin yang disedekahkan saat kita sedang sulit, nilainya mungkin lebih berat di timbangan akhirat daripada jutaan rupiah yang dikeluarkan saat kita sudah bergelimang harta. Jangan menunggu waktu luang untuk mendekat pada Allah, tapi gunakanlah waktu yang ada untuk menciptakan peluang bertemu dengannya. Kesempurnaan itu bukan syarat untuk memulai, tapi konsistensi adalah kunci untuk sampai. Inilah puncak dari ketenangan hati, menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Seringkali saat kita sudah mulai rajin beribadah, mulai sering ke masjid, atau mulai menutup aurat, tanpa sadar muncul benih kesombongan di hati. Kita merasa layak masuk surga karena amal kita. Kita merasa lebih baik dari orang yang masih berlumur dosa. Disinilah nasihat ketiga ini menjadi pengingat yang sangat dalam. Amalmu tidak membuatmu masuk surga. Rahmat Allah lah yang menyelamatkanmu. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya, bahkan beliau sendiri, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Mengapa demikian? Karena jika kita mau jujur, apakah sholat kita yang hanya beberapa menit, yang di dalamnya kita sering memikirkan jemuran atau cicilan, layak dibayar dengan surga yang kekal abadi? Tentu tidak. Ibadah kita hanyalah cara kita bersyukur, bukan alat tukar untuk membeli surga. Maka, jangan pernah sombong dengan sujudmu, karena bisa jadi sholatmu belum tentu diterima. Dan jangan pernah putus asa karena dosamu, karena pintu taubat Allah jauh lebih luas dari samudra kesalahanmu. Jika hari ini Allah masih menutup aib-aibmu, itu bukan karena kamu hebat dalam menyembunyikannya, tapi karena Allah masih sayang padamu. Itu adalah rahmat. Jika hari ini hatimu masih tergetar mendengar azan, itu adalah cinta dari Allah. Ketenangan hidup yang sejati tidak lahir dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau banyaknya pujian manusia. Ketenangan itu lahir dari hati yang sudah selesai dengan urusan dunia. Hati yang meyakini satu kalimat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Ketika kamu menyandarkan harapanmu pada amalmu, kamu akan kecewa saat kamu jatuh. Tapi saat kamu menyandarkan harapanmu pada rahmat Allah, kamu akan selalu punya alasan untuk bangkit kembali. Sahabat cerita ilmu, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah kalian merasa pundak kalian begitu kaku? Dada kalian terasa sesak, dan kepala kalian seakan ingin pecah menghadapi kenyataan hidup? Kita sering menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan ekonomi yang tidak stabil, orang-orang yang tidak mendukung, atau peluang yang selalu tertutup. Tapi mari kita jujur sejenak. Mungkin bukan dunianya yang terlalu berat, tapi tangan kita yang terlalu keras menggenggam hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Kadang hidup terasa berat, bukan karena ujiannya yang terlalu besar, tapi karena kita bersikeras ingin memikul apa yang bukan bagian kita. Kita mencoba memikul hari esok di bahu hari ini. Kita mencemaskan bagaimana nasib kita 10 tahun lagi, bagaimana masa depan anak-anak kita nanti, atau bagaimana jika hal buruk yang kita bayangkan benar-benar terjadi. Padahal, Allah hanya memintamu untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Allah tidak meminta kita memikul beban masa depan yang belum Ia ciptakan. Memikirkan hari esok dengan niat merencanakan adalah ibadah, ikhtiar. Tapi memikirkannya dengan rasa takut
adalah tanda kurangnya iman. Ketika kita mencoba mengambil alih kendali atas segala sesuatu, kita sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri. Kita menjadi Tuhan bagi rasa cemas kita sendiri. Ingatlah, engkau hanyalah hamba. Dan tugas seorang hamba hanyalah mengetuk pintu, bukan memastikan pintu itu terbuka kapan dan dengan cara apa. Itulah hak prerogatif sang pemilik semesta. Lepaskanlah kendali yang semu itu. Biarkan Allah yang mengatur detail-detail hidupmu yang tidak sanggup kau jangkau. Saat kau lepaskan beban ingin mengatur segalanya, saat itulah beban di pundakmu akan terangkat. Engkau akan menyadari bahwa dunia ini tetap akan berputar tanpa kecemasanmu. Matahari tetap akan terbit tanpa bantuanmu. Dan rezekimu, ia akan tetap datang mengetuk pintu rumahmu. Bahkan jika kau sedang tertidur lelap dalam kepasrahan kepadanya. Di dunia yang serba berisik ini, di mana keberhasilan diukur dari banyaknya angka dan kepemilikan, kita sering lupa pada satu kalimat yang merupakan kunci segala ketenangan. Allah cukup. Ketenangan lahir bukan dari banyaknya harta yang tertumpuk di gudang, bukan dari tingginya jabatan yang tertulis di kartu nama, dan bukan pula dari tepuk tangan manusia yang bersifat sementara. Ketenangan sejati lahir dari hati yang sudah pulang dan yakin sepenuhnya bahwa selama Allah ada, semuanya akan baik-baik saja. Jika engkau memiliki segalanya, tapi kehilangan Allah, engkau tidak memiliki apa-apa. Tapi jika engkau kehilangan segalanya dan engkau masih memiliki Allah, maka engkau sebenarnya memiliki segalanya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tidak pernah merasa kekurangan, karena mereka merasa cukup dengan kehadirannya. Mereka tahu bahwa apa yang ditakdirkan untuk mereka tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain. Mereka tidak iri melihat tetangga yang lebih kaya, karena mereka tahu porsi masing-masing sudah diukur dengan timbangan yang paling adil. Mereka tidak patah hati saat doanya belum dikabulkan, karena mereka yakin Allah sedang menyiapkan skenario yang jauh lebih indah dari yang mereka minta. Sahabat cerita ilmu, sebelum layar ini menjadi gelap dan video ini berakhir, saya ingin menitipkan satu pesan untukmu yang sedang merasa lelah. Jangan lagi berperang dengan takdir yang sudah Allah tulis dengan tinta cinta. Berhentilah berlari mengejar bayang-bayang yang justru membuatmu semakin jauh dari cahaya. Jika hari ini engkau merasa dunia tidak adil, tundukkan kepalamu, letakkan keningmu di atas sajadah, dan bisikkan pada bumi. Ya Allah, aku lelah, aku titipkan segala urusanku padamu. Saat itu juga, percayalah, Allah sedang tersenyum padamu. Dia sedang memeluk hatimu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas seberat gunung. Pulanglah ke dalam dirimu. Maafkan masa lalumu, syukurilah hari inimu, dan pasrahkan masa depanmu. Karena di tangan Allah, tidak ada yang pernah sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dihitung, dan tidak ada lelah yang tidak dibalas dengan pahala. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika video ini menyentuh sudut kecil di hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan cahaya ini kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan pelukan lewat kata-kata. Sampai kita bertemu lagi di ruang hikmah selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, yang kakinya membumi, namun hatinya selalu terpaut pada Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.